Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran 6, tema 8, subtema 3. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8, kemudian PPKN KD 1.3, 2.3, dan 3.3, dan yang terakhir yaitu SPDP KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mewarnai gambar cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat mewarnai gambar cerita dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keragaman sosial budaya masyarakat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Kalian dituntut untuk mewarnai gambar yang telah dibuat pada pembelajaran 5 dan mempelajari sikap toleransi dalam keberagaman seni dan budaya. Perhatikan bacaan berikut ini. Tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Setelah menentukan tema dan membuat sketsa sesuai tema, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain yang menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai berikut ini. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar pertama merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar berikutnya merupakan gambar yang telah diwarnai. Pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita pada buklet. Sekarang warnailah gambarmu. Gunakan gabungan teknik kering dan teknik basah. Selanjutnya, kalian perhatikan bacaan uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun.
Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau disingkat Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta. Penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Blambangan. Tema ini sebagai perlambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku asing, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, kata dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saulak suku Mandar. Tradisi Saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya pawai menampilkan etnis Jawa. Mataraman membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapan Rejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu juga ada penampilan suku asing yang menampilkan sarine Kembang Pakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat asing. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan devil perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Ya, itulah bacaan mengenai uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Setelah kalian mendengarkan bacaan uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016, kalian supaya menjawab pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 3. Peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016? Yang kedua, keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Yang ketiga, sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks
Selanjutnya, kalian supaya mengidentifikasikan keragaman seni budaya yang terdapat pada bacaan uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Tulislah hasil identifikasimu pada tabel yang ada di bawahnya. Di situ sudah dikasih contoh. Yang pertama yaitu suku Using. Kesenian yang ditampilkan yaitu cerita Sarine, Kembang Bakung. Yang kedua ada suku Madura, yaitu kesenian yang ditampilkan yaitu pakaian khas daerah. Dan selanjutnya kalian isi pada tabel yang ada di buku paket kalian. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.